Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan jadwal pada hari ini saya akan melakukan yang namanya syukur ikhlas. Oleh karena itu saya yakin Ustazah sudah siap. Kira-kira yang akan nanti disampaikan di kelas itu KD dan indikator apa yang nanti akan disajikan? Untuk KD-nya KD 3.10 tentang larutan asam basa pada subbahasan indikator asam basa. Oh gitu ya. Jadi nanti anak-anak di sini nanti akan menentukan beberapa larutan, apakah dia termasuk asam, basa atau netral menggunakan indikator asam basa. Sedangkan untuk metodenya nanti metode apa yang akan disampaikan? Metodenya praktikum. Oh praktikum ya. Ya. Kalau terkait dengan sumber belajar, alat-alatnya sudah siap semua ya? Sumbernya kita ada PowerPoint, buku-bukunya kebetulan kita pakai buku MPMP. Oh ya. Kemudian untuk prakteknya kita pakai bukunya Pak Uga. Ya. Selain itu juga anak-anak memakai buku online yang sudah kami share sejak awal di grup daring kimia anak-anak. Mungkin bisa diceritakan sama saya, Ustazah, tahapan pembelajaran yang akan nanti disampaikan di kelas yang hari ini. Iya, yang hari ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hari ini saya membahas tentang larutan asam basa dengan sub pokok bahasan indikator asam basa. Minggu kemarin anak-anak sudah mendapatkan materi tentang konsep asam basa. Jadi ini lanjutan dari minggu kemarin. Betul. Kemarin saat kita bahas asam basa itu memang beberapa contoh asam basa itu anak-anak sudah mengenal. Di antaranya yang sehari-harinya sudah ada di lingkungan kita. Contohnya kita makan buah jeruk kok terasa masam, itu berarti asam. Terus kalau kita misalkan mandi pakai sabun kadang kan kemasukan di lidah kok pahit, itu salah satu contoh basa. Nah, tidak semua asam basa itu bisa dicicipi, Pak. Gitu. Ada yang beracun, kita kan tidak tahu. Misalkan ada larutan ya, ini asam basa apa netral. Kalau kita cicipi ya kalau nggak beracun, makanya ada suatu cara kita memakai yang namanya indikator asam basa. Dengan indikator ini nanti anak-anak bisa tahu, oh ini bersifat asam, bersifat basa, bersifat netral. Begitu. Materi yang dianggap sulit untuk siswa kira-kira? Kalau yang bab ini materi yang sulit nanti di pH. Di penentuan pH dan menghitungnya derajat keasaman. Jadi asam basa itu ada kekuatannya lemah kuat. Nah, itu nanti ada perhitungan di pH, biasanya anak-anak sulitnya di situ. Ya. Terus nanti kalau sudah anak-anak ini belajar terkait dengan larutan asam basa, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikuasai oleh anak-anak itu? Untuk semuanya, yang pertama otomatis anak-anak akan tahu zat-zat mana yang bersifat asam basa. Kemudian di sini nanti kan ada ini Pak, sifat asam ini nanti kalau dia tahu maka dia akan ini ya, saat penyimpanan atau mungkin di rumah kan ada air aki, asam cuka itu bersifat asam. Nah itu nanti anak-anak hati-hati karena zat yang bersifat asam itu bersifat korosif. Seperti itu. Jadi iya bisa dimanfaatkan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Juga untuk yang lainnya, untuk asam cuka, lah itu kan asam cuka yang biasanya digunakan untuk makanan, itu untuk pengawet juga bisa itu, untuk manisan itu seperti itu. Ya saya kira pengamatan saya ini saya anggap cukup. Nanti kita akan langsung masuk ke kelas untuk bagaimana panjenengan untuk nanti melakukan langkah pembelajaran di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku?
kita mulai pembelajaran. Seperti biasanya kita membaca doa dulu. Monggo ketua kelas bisa memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tetap pada bahasan larutan asam basa. Oh ya, sebelumnya terus ingin ngecek dulu, hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Al-Farizi. Kenapa? Izin dari keluar. Izin. Kemudian ada lagi Tidak yang masuk. tidak masuk karena sakit, Alfa atau gimana? Belum ada keterangan. Oh iya, berarti nunggu dari BP ya. Ini dua anak yang tidak masuk. Semoga kalau yang satu tadi sakit, semoga diberi kesembuhan. Anak-anakku, saat ini COVID rupa-rupanya sudah mengintip lagi. Jadi kemarin kalau kita sudah tatap muka full, hari ini kita agak dikurangi. Untuk itu jaga kesehatan sehingga kalian nanti bisa tetap mengikuti KBM, walaupun nanti seandainya daring itu tetap ikut di rumah, tidak apa-apa. Oke anak-anakku, untuk hari ini ya melanjutkan yang materi kemarin yang asam basa. Saya ingin tahu, masih ingat tidak kalian tentang konsep asam basa yang minggu kemarin kita bahas? Konsep asam basa yang pertama, asam basanya Arrhenius. Siapa yang masih ingat? Ayo silakan. Asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu apa, basa itu apa? Karena hari ini akan kita ulas lebih jauh. Konsep asam basa Arrhenius. Asam, zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Basa, zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Bagaimana yang lain? Oke, ya. Jadi menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menghasilkan ion oksida atau OH-. Nah, kemarin ya sempat saya tayangkan ya, pada saat awal kita membahas asam basa itu ada gambar jeruk nipis dan juga jeruk manis ya. Kenapa kok saya tayangkan gambar jeruk nipis atau jeruk manis? Rasanya gimana? Asam. Kemudian kalau kalian mandi kadang-kadang kan kemasukan air sabun, rasanya gimana? Pahit. Apakah semua larutan asam basa bisa kita cicipi ya? Tidak. Kalau jeruk enak, kita cicipi rasanya masam. Sabun paling cuma pahit sebentar, tidak memabukkan. Tapi kalau pas zatnya itu beracun. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar indikator asam basa. Kita akan menggunakan indikator ini untuk menentukan apakah suatu zat bersifat asam, basa atau netral. Ya, kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok sudah ya. Tadi sudah kita bagi berdasarkan urutannya, sehingga tadi saya berikan nomor absen kalian. Oke. Sudah diambil untuk peralatannya. Tiap kelompok itu mendapatkan pelat tetes,
Kemudian nanti mendapatkan ini. Ya, kelompok nanti akan mendapatkan lakmus merah dengan lakmus biru. Karena ada 12 larutan nanti akan kalian uji. Saya beri masing-masing kelompok ini 2 lembar, 2 helai seperti ini. Nanti dipotong-potong ya. Perwakilannya bisa maju ke depan. Saya beri yang lakmus merah, lakmus birunya 2-2. Oke. Potong-potong nanti ya. Motongnya boleh pakai gunting, boleh pakai rapi ya, pakai gunting ya. Indikator asam basa, di mana tujuan belajarnya yang pertama, karena kita menggunakan indikator lakmus merah dan lakmus biru, ya, kita nanti akan mengidentifikasi ada perubahan apa seandainya lakmus merah dan biru ini kita tetesi zat yang bersifat asam, bersifat basa atau netral. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebelah kalian, belakang kalian itu ada berbagai macam larutan. Silakan nanti ini diuji mana yang bersifat asam, basa atau netral menggunakan tetap indikator lakmus. Jadi hari ini kita masih menggunakan indikator yang buatan, yang alami minggu depan. Oke, paham ya? Oke. Kemudian penilaian ya. Penilaian nanti yang pertama saya nilai dari kerja kalian, dari unjuk kerja kalian. Jadi mana yang aktif, kemudian saat mengambil larutan itu sesuai dengan petunjuk tidak, ya, ketepatan, pengamatan itu saya nilai dari situ. Yang selanjutnya nanti otomatis juga penilaian dari hasil laporan. Di akhir nanti kita ada kuis, ya. Setelah kita belajar selesai, saya ingin mengetahui kalian sudah paham tidak, maka nanti akan saya beri kuis, masing-masing individu dikerjakan sendiri. Paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Silakan dibuka ke LKPD-nya untuk percobaan 1. Percobaan 1 ini akan saya lakukan secara demonstrasi. Kalian nanti memperhatikan apa yang saya lakukan. Baru nanti percobaan kedua itu kalian lakukan di tiap-tiap kelompok. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang asam basa. Sedikit kita kemarin mengenal beberapa zat yang bersifat asam, basa, dan netral. Di sini ada larutan natrium hidroksida. Masih ingat bersifat apa? Natrium hidroksida, NaOH, bersifat basa, bersifat basa, ya. Kemudian yang satunya larutan asam klorida. Namanya saja asam klorida, berarti bersifat basa. Yang satunya ini adalah air suling, aqueous. Bukan air sumur loh ya, tapi ini air hasil sulingan. Kalau air sumur beda lagi, karena kalau air sumur bisa mengandung macam-macam. Oke. Kita akan melihat perubahan warna ya pada lakmus merah, lakmus biru. Jika kita tetesi, kita masukkan ke masing-masing larutan. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan yang asam klorida. Ya. Ini cara mengambil larutan, pipetnya kita tekan, kemudian di sini kita lepas. Kemudian nanti diberikan. Pipetnya kecil ini, tidak lama. Kalau kalian nanti tidak menggunakan tabung reaksi ya, menggunakan alat tetes. Kedua, tabung reaksi ini sudah saya isi dengan asam klorida. Sekarang saya cek, saya masukkan lakmus merah.
Bagaimana warnanya? Warnanya berubah enggak? Berubah enggak? Tetap merah. Kemudian kalau saya masukkan, nah, yang biru silakan dicatat. Yang berikutnya saya masukkan yang natrium hidroksida. Silakan ya, walaupun saya yang melakukan, kalian harus mencatat pengamatan ini. Karena setelah ini saya minta untuk mendiskusikan, nanti juga menyampaikan hasil diskusi. Oke, yang ini natrium hidroksida. Saya ambil yang warna merah, saya masukkan. Bagaimana warnanya? Berubah jadi biru. Ayo semuanya perhatikan. Jadi yang natrium hidroksida ternyata membirukan lakmus. Sekarang kita lihat dulu. Yang biru apakah berubah jadi merah enggak? Tetap. Yang terakhir adalah ini air suling atau air aqueduct. Ini bukan air sumur. Air murni yang isinya adalah H2O saja. Tidak ada mineral-mineralnya sama sekali. Oke. Kita cek, perhatikan betul. Saya masukkan yang biru. Tetap biru. Yang merah saya masukkan. Nah, gimana? Tetap merah. Oke, silakan dicatat, silakan didiskusikan, kemudian kerjakan LKPD yang ada. Saya beri waktu 5 menit. Silakan ditulis di pengamatannya. Jangan sampai salah nulisnya loh ya. Saya ulang lagi tadi yang HCl gimana? Yang biru? Tetap merah. Tetap merah. Yang natrium hidroksida? Yang merah? Biru. Yang biru? Tetap. Yang air suling aqueduct? Tetap. Semua. Oke, berarti nanti bisa jawab dulu. Karena dari sini nanti dasar kita untuk melakukan percobaan selanjutnya. Kalau ada yang sudah selesai bisa kelompoknya angkat tangan. Oke, dari kelompok oksigen. Silakan mau menjawab yang mana? Kalau datanya sama, yang D-nya apa semuanya? Yang mana? Silakan. Yang keras ya. Larutan J2G, larutan HCl, perubahan warna lakmus. Untuk lakmus merahnya tetap, lakmus biru menjadi merah. Larutan NaOH, untuk lakmus merahnya menjadi biru, lakmus birunya tetap. Untuk aqueduct, lakmus merahnya menjadi tetap dan lakmus biru tetap. Kan kesimpulannya ya, tadi yang nomor 1 itu kan bagaimana kalau lakmus biru dicelupkan pada larutan HCl ya. Menjadi apa? Merah. Kemudian lakmus biru dicelupkan pada NaOH tetap biru. Aqueduct tetap biru. Kemudian yang nomor 2, yang lakmus merah di HCl tetap merah. NaOH jadi biru. Jadi biru aqueduct tetap merah. Nah, dari sini ya nomor 3 ini kita lepas dari hasil pengamatan dari yang kita pelajari kemarin. HCl itu bersifat asam, NaOH bersifat basa, bersifat
memerahkan lampu. Kemudian yang basah, yang netral, tidak berdasarkan data ini silakan kalian uji larutan yang ada di sekitar kalian biar tidak bergerombol. Maka yang sebelah timur ini untuk 2 kelompok, mungkin separuhnya juga yang belakang kelompok yang sebelah kanan. Silakan. Yang mengambil larutan cukup anak 1 saja. Nanti ujinya di mejanya masing-masing biar yang lain tahu. Silakan gantian 2 ke maksimal 2 anak. Silakan mengambil. Jangan banyak-banyak ya. Khawatir nanti tumpah. Kalau tumpah campur wis. Ya, sesuai dengan yang ada etiketnya. Yang sudah selesai, silakan ya, saya beri waktu 10 menit dari sekarang untuk menuangkan di kertas manila, kemudian nanti dipajang di tempat yang sudah ada. Silakan. Waktu 10 menit, silakan. Sekarang silakan dari ketua kelompoknya menunjuk 1 orang. Kalian sudah menunjuk 1 orang untuk standby di karyanya masing-masing yang nanti akan menjelaskan pada pengunjung. Silakan dari
kelompok halogen untuk berkunjung semuanya partnya di kelompok nitrogen. Kelompok nitrogen berkunjung di kelompok karbon. Kelompok oksigen berkunjung di kelompok alkali. Kelompok alkali bisa di kelompok oksigen. Silakan. Teman tabel pengamatan di sini larutan HCl larutan HCl adalah yang bersifat zat yang bersifat asam, sedangkan NaOH adalah zat yang bersifat basa. terus garam dapur dan larutan urea karena merubah Ini sesuai yang warna dijelaskan oleh laktos itu yang Ustaz Daud. semulanya biru menjadi warna merah. Nah, Untuk terus yang selanjutnya kedua, larutan yang bersifat basa antara lain yaitu air sabun, larutan soda kue, deterjen dan air kapur karena merubah laktos merah menjadi warna biru. Kemudian yang larutan bersifat netral. Nah, di sini tadi kami mengamati larutan yang bersifat netral itu hanya 3 zat, 2 zat. Kembali ke kelompoknya, ya. Dari kelompok halogen akan mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan, juga dari masukan-masukan tadi sudah definisi di sini ya. Silakan untuk kelompok yang lain kembali ke tempat duduknya lagi. Nanti kalian bisa mengomentari apa yang disampaikan dari kelompok halogen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok halogen akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kami. Saya Muhammad Rafli Ardiansyah dari 11 MIPA 1 dan sebelah saya Latifah Nur Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1. Saya Intan Kartika dari 11 MIPA 1. Saya Ika Marcelia dari kelas 11 MIPA 1. Baik. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok halogen tadi. Dari hasil percobaan tadi dapat dilihat di sini hasilnya. Kita meneliti apa saja yang termasuk larutan asam atau larutan basa ataupun larutan netral. Di sini kami tadi meneliti larutan yang bersifat asam antara lain adalah air cuka, larutan amoniak, air aki, air jeruk, garam dapur, dan larutan urea. Karena larutan tersebut bisa merubah lakmus biru menjadi berwarna merah. Dan yang kedua tadi Larutan yang bersifat basa. Apa aja yang larutan basa, yaitu yang pertama ada air sabun, larutan soda kue, deterjen, dan air kapur. Mengapa larutan bersifat basa? Karena larutan tersebut bisa merubah lakmus merah menjadi warna biru. Yang ketiga, larutan yang bersifat netral adalah larutan gula dan air abu karena tidak merubah warna lakmus. Kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan larutan asam merubah lakmus biru menjadi merah, larutan basa merubah lakmus merah menjadi biru, dan larutan netral tidak merubah lakmus warna lakmus. Dan ada juga tambahan lakmus. larutan asam itu pH-nya itu kurang dari 7 atau di bawah 7. Dan untuk larutan basa pH-nya itu di atas 7 atau lebih dari 7. Dan untuk larutan netral pas di angka 7. Jumlah 7. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Dan silakan dari kelompok yang untuk mengomentari, mungkin ada yang tidak. Silakan. Silakan Pak, silakan.
dari kelompok oksigen, dari kelompok karbon, nitrogen dan gas mulia, alkali. Ya, silakan dari alkali. Tadi yang di percobaan kelompok saya urea itu bersifat netral. Cuma tadi kelompok itu ke kelompok saya asam Urea tidak sama ya. Ternyata ada hasil percobaan yang tidak sama di kelompok alkali. Ternyata urea itu netral, tidak merubah warna lakmus. Yang di sini apa? Asam. Kalau yang lain gimana? Netral. Netral. Makanya kalau tidak sama silakan disampaikan. Mau ke tangan lagi. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Yang tidak sama silakan. Karena ini kan hasil dari percobaan kalian sendiri. Ada lagi silakan. Tadi ada air abu bersifat apa Mbak? Air abu netral. Kelompok yang lain bagaimana? Basah. Kelompok oksigen air abu netral. Kelompok alkali, kelompok nitrogen air abu silakan. Bagaimana? Netral. Berarti yang netral 3, yang basah 2. Bagaimana ini Bu? Kok ada perbedaan? Nanti setelah ini kita akan bahas, kita kembalikan ke teorinya. Terus kok bisa seperti itu? Seharusnya warnanya gini, kok jadi gini? Itu ada banyak kemungkinan. Apa lagi? Tadi ada lagi air abu netral, kemudian air gula netral ya. Oke. Yang lainnya sudah sama? Sudah sama. Oke, silakan dari kelompok apa? Halogen mungkin ada tambahan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti kita bahas kenapa kok bisa tidak. Oke, silakan. Oh iya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk ya. Percobaan 1 tadi kita mempunyai kesimpulan bahwa larutan asam bagaimana tadi? Memerahkan lakmus, larutan basah membirukan lakmus, larutan netral tidak merubah warna lakmus. Dari situ baru kita gunakan untuk menguji larutan-larutan yang ada. Oke, tadi dari kelompok halogen tadi yang tidak sama, yang juga semuanya sama ya, sama bersifat asam. Jenenge asam cuka, tapi kan kita perlu buktikan ya. Kemudian yang gula tidak merubah warna lakmus, berarti bersifat netral. Amonia yang kelompok halogen itu merah-merah, berarti bersifat asam. Sama lain amonia basah. Semuanya basah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa kok di kelompok halogen itu berwarna merah? Ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin saat ngambilnya itu berdekatan dengan asam sehingga bisa tercampur. Makanya saya ingatkan tadi, jangan terlalu banyak mengambil larutannya. Atau saat mencucinya kurang bersih, tempatnya yang tadi dipakai HCl ya, kemudian kamu pakai ini sehingga bercampur. Oke, berarti ya revisi di sini ya. Amonia, sabun, air sabunnya tadi diganti deterjen ya. Oke, berwarna biru-biru, berarti bersifat basah. Air jeruk merah-merah, asam garam dapur. Di sini asam merah-merah. Kelompoknya kan sama. Belakang sama juga.
Garam dapur. Garam dapur. Garam dapur ini garam yang seharusnya bersifat netral. Netral ya. Kelompok mana yang netral? Netral. Garam Garam dapur. dapur netral. Garam itu ada yang bersifat asam, netral, dan basa. Tapi kalau garam dapur yang rumusnya Na, ayo semuanya, garam dapur rumusnya natrium klorida, NaCl, itu bersifat netral. Sudah kok di kelompok kami kok berwarna merah tadi. Jadi mungkin dia terkontaminasi dengan larutan yang lain. Oke ya. Kemudian air abu juga tadi ya. Air abu itu semuanya netral air abu. Basa. Di sini netral. Nah, ini di sini air abu merah biru berarti tidak merubah, Pak. Tidak merubah warna lakmus. Seharusnya kalau dia basah biru. Seperti itu. Ya. Kemudian soda kue bersifat apa? Basah. Inilah yang menyebabkan kalau ibu kalian atau kalian yang putri-putri yang cewek-cewek membuat kue, kebanyakan soda, kuenya jadi pahit, bukan mengembang. Jadi pahit karena kelebihan soda. Kaustik, ya rasanya adalah pahit seperti itu. Air kapur sama, ya bersifat basah. Urea bersifat asam apa nih tuh? Urea itu Asam. Saya coba nih, urea warnanya apa tadi? Jangan sampai warna merahnya larutan urea tercampur di situ. Ya, nah ini nanti kamu udah asal merubah sudah. Kalau misalkan seperti ini monggo, tapi ada alasannya ya, perhatikan. Kalian enggak apa-apa hasilnya ini kamu sampaikan. Kenapa kok seperti itu kalian sampaikan di bawah alasannya. Kok enggak sama dengan teori? Karena untuk laporannya dilihat laporannya nanti itu di halaman terakhir kapan dikumpulkan minggu depan, ada judulnya tujuan landasan teori. Kok langsung dengan teori, sampaikan alasan yang seperti kita bahas tadi. Kemudian data percobaan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Untuk apa daftar pustaka? Lah kamu kan ada kajian teori, otomatis kan mengambil dari buku apa? Sebenarnya apa? Satu kelompok. Oke ya. Jadi silakan kelompok mana yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, silakan. Ayo kelompok mana? Dari pembelajaran kita simpulkan sesuai dengan tujuan tadi. Tujuannya kan tadi ada dua ya. Yang pertama mengidentifikasi perubahan warna lakmus pada suasana asam, basa, dan netral. Yang kedua dengan menggunakan lakmus. Silakan. Ayo, gimana hasilnya? Ayo, kelompok mana? Kelompok oksigen belum? Ayo, oksigen tadi oksigen silakan. Ayo, silakan. Jadi kesimpulan untuk topik kemarin ini adalah bahwasanya larutan yang bersifat asam itu merubah lakmus yang biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap merah. Sedangkan larutan yang bersifat basa merubah lakmus merah menjadi biru dan yang lakmus biru tetap menjadi biru. Sedangkan untuk larutan yang bersifat netral maka tidak berubah lakmusnya, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Oke, tepuk tangan. Oke, jawabannya bisa disederhanakan. Ada? Betul seperti yang disampaikan dari kelompok karbon, tapi bahasanya kurang sederhana. Ada yang bisa disederhanakan? Kalau lautan asam? memerahkan lakmus. Betul, memerahkan lakmus dibaca. Kalau Basa. basa, membunuhkan lakmus.
Netral, tidak berubah. Oke, itu kesimpulan pertama. Yang kedua, silakan yang kedua. Dari kelompok yang lain, gantian kelompok nitrogen, silakan. Silakan. Kelompok nitrogen, ya oke. Dari kelompok halogen lagi, oke. Dari kelompok halogen sendiri mempunyai kesimpulan untuk praktikum hari ini kita bisa mengetahui manakah cairan yang ada di sekitar kita yang memiliki sifat asam ataupun basa dan netral. Oke. Jadi sekarang sudah punya bayangan. Jangan sampai larutan yang tidak jelas asam basanya kamu cicipi. Lek jeruk enak. Kalau itu HCN asam sianida. Dead. Jadi di kimia ada cara sendiri dengan menggunakan apa? Indikator asam basa. Ya. Oke, untuk kali ini pembelajaran kita sudah selesai. Setelah ini kalian akan mengikuti kuis, ya. Bisa bagikan kuisnya. Jadi kuis ini sederhana. Kalau kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik, insya Allah bisa menjawab kuis yang ada. Ya, silakan tiap kelompok. Mbak Santi bisa dibagikan. Langsung disilang untuk yang betul, yang bawahnya langsung diisi dilengkapi tabelnya. Ayo dibagi, sudah. Gimana? Jawabnya diberikan ya. Oke, dikumpulkan. Jadikan satu. Jadikan satu. Sudah semuanya? Saya akan kembali untuk pembelajaran minggu depan. Kita akan pelajari indikator alami. Kalau hari ini adalah indikator buatan, untuk minggu depan indikator alami. Karena alami, maka kalian nanti membawa indikator dari rumah masing-masing berupa mahkota bunga dan sebagainya. Nanti akan kami share di grup daring kimia. Kelompoknya membawa apa saja, ya. Jangan lupa untuk minggu depan. Anak-anakku, marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis, diawali dengan istighfar 3 kali, diakhiri dengan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mendampingi saya selaku kepala MAN untuk melaksanakan supervisi kelas. Mudah-mudahan supervisi kelas ini akan membawa manfaat yang luar biasa dalam rangka kompetensi
Ustazah Khotimah. Dan ucapan terima kasih, semangat terus untuk kita belajar ya. Dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.